Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 2 episode 17, di mana kali ini Dr. Murphy harus benar-benar kehilangan pekerjaannya. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Lea yang baru pulang ke apartemennya setelah semalaman bersama Jack. Terlihat jika Dr. Murphy siap-siap bekerja saat Lea datang dan akan berangkat bekerja. Namun kini Dr. Murphy memutuskan untuk pergi ke kantor dengan berjalan kaki walau sangat jauh. Dr. Murphy ingin berjalan ke kantor karena ada sebuah studi yang menunjukkan jika berjalan kaki membuat seseorang mudah mendapatkan ide. Hal itu tentu dilakukan Dr. Murphy agar mendapatkan ide bagaimana cara agar Dr. Han mau memindahkannya lagi ke bagian ahli bedah. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Melendez dan Dr. Lim sedang memadu kasih di dalam mobil. Dr. Lim memutuskan turun di tengah jalan agar tidak ada yang curiga jika dirinya dan Dr. Melendez berpacaran. Namun saat Dr. Lim keluar dari mobil, dirinya melihat Dr. Murphy yang sedang berada di pinggir jalan. Dr. Lim terlihat sangat panik dan memutuskan masuk kembali dalam mobil Dr. Melendez. Akhirnya Dr. Melendez dan Dr. Lim pergi ke rumah sakit bersama. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Han bersama pengacaranya bertemu dengan para dewan medis. Pertemuan itu membicarakan sanksi apa yang akan diberikan kepada Dr. Lim, Dr. Melendez, dan Dr. Murphy atas kesalahan prosedur yang dilakukan saat wabah virus. Namun di sini para medis agak bingung karena Dr. Han ikut hadir dalam pertemuan tersebut karena seharusnya bisa ditangani oleh pengacaranya saja. Dr. Han menjelaskan jika dirinya tidak percaya kepada pengacaranya sendiri karena Dr. Han hanya menyewa pengacara murah. Namun Dr. Han telah menyewa penyidik swasta terbaik untuk memeriksa kinerja dari para dewan medis. Dr. Han berniat mencari kesalahan prosedur atau hal memalukan yang pernah dilakukan oleh para dewan medis dan mengancam akan menyebarkannya ke publik. Dr. Han menjelaskan jika dirinya tidak akan menyebarkan semuanya jika dewan medis mau bernegosiasi. Jadi di sini Dr. Han lebih baik mencari kesalahan dewan medis untuk menyerang balik daripada menyewa pengacara untuk membela kesalahan prosedur yang dilakukan para dokter. Lalu kita diperlihatkan Dr. Han sedang di ruangannya bersama dengan Dr. Murphy, Dr. Lim, dan Dr. Melendez. Dr. Han menjelaskan jika hasil dari pertemuan dirinya dengan para dewan medis tidak terlalu buruk dan sesuai dengan rencananya. Dr. Murphy, Dr. Lim, dan Dr. Melendez tidak jadi dihilangkan izinnya sebagai dokter ahli bedah. Rumah sakit hanya membayar denda. Tentu hal itu sangat menguntungkan bagi pihak rumah sakit karena para dokter ahli bedahnya tidak jadi dicabut izin bedahnya. Di sini kita diperlihatkan jika Dr. Han memang sangat layak dan berkompeten sebagai kepala unit bedah karena dirinya dapat mengatasi masalah besar yang melibatkan dewan medis. Dr. Han menjelaskan jika dirinya juga menyelamatkan Dr. Murphy karena dirinya ingin Dr. Murphy tetap bekerja di rumah sakit itu. Namun bukan sebagai dokter ahli bedah, melainkan dokter ahli patologi. Akhirnya Dr. Lim, Dr. Melendez, dan Dr. Murphy meninggalkan Dr. Han. Lalu kita diperlihatkan seorang pasien yang masih bayi setelah dilakukan operasi pengangkatan subdural hematoma. Subdural hematoma adalah darah yang menumpuk di antara saluran otak karena terjadinya pendarahan. Ternyata bayi itu adalah anak dari sahabat Dr. Lim yang bernama Laura. Dr. Lim pun menjelaskan jika dirinya masih mencari tahu apa penyebab dari bayi Laura mengalami pendarahan. Dr. Lim telah memberikan sampel ke dokter ahli patologi agar dilakukan uji lab untuk mengetahui apa penyebab pendarahan pada bayi Laura. Dr. Lim pun meninggalkan Laura. Di sisi lain kita diperlihatkan Charlie telah melakukan uji lab pada sampel bayi Laura. Ternyata dari hasil uji lab terlihat jika adanya pendarahan pada subarachnoid. Subarachnoid adalah pendarahan pada ruang antara otak dan jaringan yang menutupi otak. Hal ini bisa terjadi jika bayi itu dipukul di kepalanya dengan sangat keras atau bayi tersebut diguncangkan oleh seseorang hingga terjadi pendarahan. Namun tidak ada memar pada kepala bayi sehingga bayi tidak mungkin dipukul akan tetapi diguncangkan dengan sangat keras. Akhirnya Dr. Lim pun menemui mereka berdua dan terlihat sangat tidak percaya dengan hasil uji lab. Dr. Lim menjelaskan jika bayi Laura dijaga oleh Laura sendiri tanpa pengasuh ataupun siapapun itu. Laura tidak memiliki suami karena Laura hamil karena ada seorang laki-laki yang mendonorkan spermanya untuk Laura. Hanya satu orang yang menjaga bayi tersebut yaitu Laura. Namun Dr. Lim yakin jika Laura tidak mungkin menganiaya bayinya sendiri. Dr. Charlie menyimpulkan jika sudah pasti Laura menganiaya anaknya sendiri sehingga mereka harus melaporkan kasus itu kepada perlindungan anak.
Namun Dr. Lim tidak setuju dan memutuskan untuk melakukan MRI. Dr. Charlie tidak setuju jika Dr. Lim yang melakukan MRI karena Dr. Lim sangat dekat dengan pasien dan ditakutkan akan menutupi kesalahan Laura. Dr. Murphy yang sangat ingin melakukan pekerjaan ahli bedah meminta agar dirinya melakukan MRI karena dirinya tidak dekat dengan Laura. Tentu Charlie menolak hal itu karena sekarang Dr. Murphy adalah dokter ahli patologi dan meminta dokter lain yang melakukan MRI. Selagi salah satu dokter sedang melakukan MRI, Dr. Lim menemui Laura dan menjelaskan semuanya. Dr. Lim menanyakan apakah bayi itu benar-benar dijaga oleh Laura dan tidak pernah dititipkan ke siapapun walau sedang mandi. Laura dengan sangat tegas jika dirinya benar-benar menjaga bayinya sendiri, bahkan dirinya tidak mungkin menyakiti bayinya hanya karena rasa lelah. Bahkan Laura sangat yakin jika diagnosa yang dilakukan Dr. Lim adalah salah. Dr. Lim yang mendengar hal itu langsung meninggalkan Laura. Tak lama Dr. Lim kembali lagi dan kini datang bersama dengan polisi. Dr. Lim menjelaskan jika hasil MRI telah keluar dan menunjukkan bayi Laura mengalami pendarahan karena guncangan dan satu-satunya tersangka adalah Laura itu sendiri. Tentu Laura membantah hal itu dan sangat yakin hasil diagnosa yang dilakukan oleh Dr. Lim salah. Laura sangat terlihat sangat kesal terhadap Dr. Lim yang tidak mau mempercayainya sehingga dirinya harus dibawa oleh polisi. Di sisi lain, Dr. Murphy menyadari sesuatu dan meminta kepada Dr. Charlie agar dilakukan pengecekan pada darah bayi yang terjadi pendarahan. Hal itu dilakukan agar mengetahui kapan guncangan terjadi sehingga terjadi pendarahan pada bayi. Dari hasil uji lab darah itu dapat terlihat jika pendarahan terjadi sekitar 7 minggu lalu bertepatan dengan kelahiran bayi. Sehingga dapat disimpulkan jika bayi itu mengalami pendarahan pada otaknya akibat guncangan proses kelahiran. Mendengar hal itu tentu Dr. Lim sangat kaget. Akhirnya kita diperlihatkan Laura yang telah kembali dari kantor polisi karena dirinya tidak terbukti bersalah. Dr. Lim meminta maaf kepada Laura, namun Laura terlihat masih sangat kesal kepada Dr. Lim. Laura menjelaskan jika Dr. Lim tidak mengerti akan adanya cinta, karena Dr. Lim tidak pernah serius dalam berhubungan. Laura menjelaskan jika Dr. Lim pernah bercerai karena Dr. Lim tidak pernah serius menjalani pernikahannya. Dr. Lim yang mendengar hal itu sadar jika dirinya harus menjalani hubungan dengan serius, yaitu bersama Dr. Melendez. Akhirnya Dr. Lim mengajak Dr. Melendez ke ruang Dr. Andrews untuk menjelaskan hubungan mereka berdua. Hal ini dilakukan Dr. Lim agar hubungan mereka tidak ditutup-tutupi lagi sehingga mereka bisa serius menjalani sebuah hubungan. Di sisi lain kita diperlihatkan Aoki yang sedang memperkenalkan seorang pasien laki-laki yang bernama Kenny kepada seluruh dokter ahli bedah dan perawat. Aoki menjelaskan jika Kenny akan menjalani operasi dan biayanya ditanggung oleh pihak rumah sakit. Hal ini dilakukan oleh Aoki karena Kenny mengalami penyakit yang langka, sehingga bagus untuk pendidikan dan pengalaman para dokter ahli bedah dan perawat. Kenny mengalami neurofibroma yang awalnya bermula timbul benjolan kecil di punggungnya namun kini telah menjadi sangat besar. Neurofibroma adalah kondisi terjadinya pertumbuhan tumor pada jaringan saraf yang disebabkan oleh kelainan genetik. Sebenarnya Kenny telah pergi ke beberapa rumah sakit namun tidak ada rumah sakit yang sanggup dan mau melakukan pengangkatan pada benjolan tersebut. Dr. Melendez menjelaskan jika dirinya akan berusaha agar benjolan dari Kenny dapat diangkat dan membuat Kenny dapat hidup tanpa benjolan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown pergi ke ruang lab untuk meminta darah sebanyak 60 kantung untuk melakukan transfusi darah. Tentu Dr. Charlie merasa bingung karena tidak pernah ada seorang manusia yang membutuhkan darah hingga 60 kantung. Dr. Brown menjelaskan jika ada pasien yang bernama Kenny mengalami neurofibroma yang memiliki benjolan yang sangat besar. Hal ini membuat darah dari Kenny mengalir juga ke benjolan besar tersebut. Jadi jika tumor tersebut diangkat maka akan banyak darah yang keluar sehingga saat pembedahan dilakukan harus juga dilakukan transfusi darah. Dr. Murphy yang mendengar hal itu sangat tertarik dan menyarankan agar Dr. Brown memberikan antifibrinolytik. Antifibrinolytik adalah sebuah obat yang dapat mengendalikan pendarahan walau pendarahan tetap terjadi namun lebih lambat. Dr. Murphy juga menawarkan diri membantu Dr. Brown untuk melakukan CTI namun ditolak oleh Dr. Brown karena akan bermasalah dengan Dr. Han. Dr. Brown pun melakukan CTI pada Kenny bersama dengan Dr. Park dan Dr. Resnick. Saat melakukan CTI, Dr. Brown berpendapat jika apa yang dilakukan Dr. Han kepada Dr. Murphy sangat kelewatan. Dr. Murphy memang mempunyai kelemahan komunikasi tetapi dirinya bisa belajar dan bukan malah memindahkannya. Namun Dr. Resnick tidak setuju dengan Dr. Brown karena menurutnya daripada harus menunggu Dr. Murphy belajar berkomunikasi, lebih baik merekrut orang baru yang tidak mengidap autis. Saat mereka berdua sedang berdebat, hasil CTI pun keluar dan menunjukkan bahwa pembuluh darah di benjolan Kenny sangat besar sehingga tidak dapat dilakukan operasi. Dr. Melendez yang mengetahui itu langsung menemui Kenny dan menjelaskan bahwa pembuluh darah di benjolan Kenny sangat besar. Saking besarnya pembuluh darah pada benjolan Kenny sebesar jempol sehingga saat dilakukan operasi darah akan mengalir sangat cepat.
Hal ini membuat transfusi darah tidak bisa mengimbangi keluarnya darah saat operasi sehingga Kenny akan mati jika tetap dilakukan operasi. Kenny yang mendengar itu tentu sangat sedih dan bersikeras tetap ingin melakukan operasi. Karena bagi Kenny dirinya lebih baik mati karena berusaha sembuh daripada harus diam dengan benjolan besar di punggungnya. Para dokter yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan memutuskan untuk meninggalkan Kenny. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Park sedang bersama setelah pulang kerja. Dr. Brown menjelaskan jika dirinya sangat heran dengan tingkah Dr. Resnick yang selalu ingin lebih baik dari semua dokter residen. Dirinya juga menjelaskan jika Dr. Resnick kini sedang lembur untuk melakukan riset pada Kenny, walau sebenarnya tujuan Dr. Resnick lembur adalah agar dilihat oleh Dr. Han. Namun saat Dr. Brown sedang berbicara dengan Dr. Park, Dr. Brown menyadari sesuatu setelah melihat sedotan dengan ukuran lubang yang besar seperti pembuluh darah milik Kenny. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Resnick yang masih di kantor dan sedang lembur. Dr. Han yang melihat itu mengetahui jika Dr. Resnick hanya mencari muka dan meminta Dr. Resnick untuk pulang. Saat Dr. Resnick ingin pulang, tiba-tiba datang Dr. Brown dan Dr. Park dan mengatakan bahwa mereka memiliki ide agar Kenny dapat dioperasi tanpa pendarahan. Esok harinya Dr. Brown menjelaskan idenya kepada Kenny bahwa dirinya akan membuat luka pada pembuluh darah Kenny sebelum dilakukan pembedahan. Jika pembuluh darah luka, maka akan terjadi pembekuan darah sehingga mereka punya waktu lebih lama untuk bisa melakukan pembedahan. Pembekuan darah adalah proses pencegahan terjadinya pendarahan yang berlebihan ketika pembuluh darah terluka. Pembekuan darah ini terjadi secara alami di mana trombosit dan protein dalam plasma bekerja sama menghentikan pendarahan. Tentu mendengar hal itu Kenny sangat senang dan ingin cepat dilakukan operasi. Akhirnya Kenny dilakukan pembedahan setelah memberi luka pada pembuluh Kenny dan membuat pembekuan darah pada Kenny. Para dokter pun melakukan pemotongan pada benjolan Kenny, namun saat setengah benjolan telah terlepas dari tubuh Kenny, tiba-tiba saja Kenny mulai mengalami pendarahan. Para dokter sangat bingung apa yang harus dilakukan karena jika operasi tetap dilakukan maka pendarahan akan makin parah sehingga Kenny akan mati. Dr. Brown menyarankan operasi dihentikan dan memotong sebagian benjolan saja agar Kenny dapat selamat. Namun Dr. Melendez tetap bersikeras jika para dokter tidak boleh menyerah. Dr. Han menjelaskan bahwa jika operasi tetap dilakukan maka Kenny akan mati dan meminta Dr. Melendez untuk memikirkan nyawa pasien. Dr. Melendez yang sudah tidak memiliki ide menyarankan agar memanggil Dr. Murphy karena Dr. Murphy sangat hebat dalam aliran darah yang sangat kompleks. Dr. Melendez meminta Dr. Brown untuk memanggil Dr. Murphy, namun Dr. Han menghentikan Dr. Brown. Dr. Han tidak setuju jika harus membuang-buang waktu untuk memanggil Dr. Murphy dan meminta para dokter untuk menghentikan operasi agar Kenny tetap hidup. Saat mereka berdua berdebat, tiba-tiba saja Dr. Brown memanggil Dr. Murphy dan meminta Dr. Murphy ke ruang operasi. Dr. Murphy pun menganalisa tumor dari Kenny dan berpendapat jika mereka bisa melakukan operasi pada Kenny dan mengendalikan pendarahannya. Dr. Murphy menyarankan agar aorta dari Kenny dijepit sehingga darah tidak mengalir dan tidak terjadi pendarahan. Dr. Han sangat bingung dengan pendapat Dr. Murphy karena jika itu dilakukan maka akan membuat darah tidak mengalir sehingga ginjal dan kaki akan rusak. Dr. Brown mencoba melengkapi pemikiran Dr. Murphy jika itu bisa dilakukan asal melepas dan menjepitnya lagi setiap 10 menit. Jadi darah akan dapat mengalir ke seluruh tubuh selama 10 menit. Ginjal dan kaki akan rusak jika tak mendapatkan darah selama 10 menit. Mendengar hal itu, Dr. Han meminta para dokter untuk melanjutkan operasi sesuai dengan arahan Dr. Murphy. Namun Dr. Murphy dibiarkan begitu saja dan akhirnya Dr. Murphy memutuskan untuk keluar dari ruang operasi. Operasi pun berhasil dan benjolan besar dari Kenny dapat diangkat sehingga kini Kenny dapat hidup tanpa benjolan. Lalu kita diperlihatkan Kenny yang telah sadarkan diri dan kini Kenny terlihat sangat bahagia karena benjolan pada punggungnya telah hilang. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Glassman yang benar-benar telah sembuh dari tumor otaknya setelah melakukan beberapa kali kemoterapi. Dr. Glassman memberikan sebuah bisbol yang telah ditandatangani oleh para pemain bisbol terkenal pada zamannya kepada Dr. Marina. Dr. Glassman memberikan bola bisbol itu kepada Marina karena Marina telah menyelamatkan hidupnya dan menyadari jika Dr. Glassman adalah pasien yang sangat sulit diatur. Dr. Marina terlihat sangat terharu karena dirinya mengetahui bola bisbol tersebut sangat berharga untuk Dr. Glassman. Dr. Glassman pun meninggalkan Dr. Marina. Di akhir film kita diperlihatkan Dr. Murphy menemui Dr. Han di ruangannya. Dr. Murphy mengatakan bahwa dirinya telah menyelamatkan Kenny dan seharusnya Dr. Han mengembalikan dirinya menjadi seorang dokter ahli bedah. Dr. Han menjelaskan jika Dr. Murphy sangat hebat dalam diagnosa, maka sangat pantas jadi dokter ahli patologi. Tidak hanya itu, Dr. Han akan memberikan karir yang lebih baik jika Dr. Murphy tetap di bagian dokter ahli bedah patologi. Dr. Murphy mulai tidak bisa mengendalikan dirinya dan tetap ingin menjadi seorang ahli bedah.
Dr. Han menjelaskan jika hal ini yang ditakutkan jika Dr. Marfi tetap menjadi dokter ahli bedah. Dr. Marfi tidak mengendalikan emosinya, tidak bisa menjadi lebih dewasa dengan menerima keadaan, dan juga Dr. Marfi tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dr. Han meminta Dr. Marfi untuk meninggalkan ruangannya atau Dr. Han akan memecat Dr. Marfi. Namun Dr. Marfi semakin tak terkendalikan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Marfi yang terlihat sangat stres sambil membereskan barang-barangnya. Dan di sini kita dapat simpulkan jika Dr. Marfi benar-benar telah dipecat. Dr. Marfi pun keluar dari rumah sakit itu dan mencoba melanjutkan hidupnya. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!